Jadi waktu dengar hadis Nabi yang satu ini, bainal muslim wal kafir, itu pembedanya ya tarkus sholat, maka selesai. Kata Imam Ahmad ya, meninggalkan sholat kafir, apapun alasannya. Malas, sibuk, apapun alasannya, meninggalkan sholat kafir. Itu Imam Ahmad. Selesai di situ. Imam Syafi'i memahami konteks dulu nih. Ketika Nabi menyatakan al-farqu bainal muslim wal kafir itu adalah tarkus shalah, apa penyebab dia meninggalkan sholat? Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu meninggalkan sholat karena dia yakin bahwa sholat tidak wajib, jadi dia ninggalin bukan karena malas, dia ninggalin karena dia yakin bahwa dia tidak wajib sholat, maka dia kafir karena menolak kewajiban yang telah Allah syariatkan. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena faktor malas, ya umumnya lah masyarakat kita itu, kalau ditanya sholat wajib nggak? Wajib, tak suka sholat, bolong-bolong, nah ini. Mereka tidak dihukumi sebagai kafir. Mereka fasik, orang yang punya ilmu tapi miskin amal. Sikap kita bagaimana ketika berbeda pandangan antara para ulama mazhab? Saya pribadi membolehkan musik. Silakan saja dengarkan musik. Dengan catatan musiknya syairnya harus bagus lah. Tidak sampai membuat kita lalai untuk ibadah, tidak sampai lupa kepada Allah. Silakan. Saya pribadi. Jadi monggo-monggo saja. Jadi tidak mengharamkan musik secara mutlak. Ada yang haram, ada di tema-tema tertentu, di item-item tertentu. Ada yang halal, ada juga. Itu pendapat saya pribadi. Tugas saya adalah memilih mana ulama yang menurut saya jauh lebih safety untuk saya ikuti. Saya pilihlah satu ulama. Ada yang mengharamkan, ada. Dipilih enggak? Saya enggak memilih yang mengharamkan secara mutlak. Dan itu sah-sah saja. Maka saat saya memilih fatwa yang mana yang saya ambil, tidak jadi masalah. Kalau toh fatwa saya benar berdasarkan apa yang saya rujuk ya oleh ulama-ulama yang katakan Ibnu Hazm, dan pendapat Ibnu Hazm benar, maka saya dapat 2 pahala karena sudah mengikuti yang benar. Tapi kalau Ibnu Hazm salah, berarti dapat 1 pahala. Dan terakhir, seorang muqallid, sama seperti kita nih muqallid, tugas kita adalah menisbatkan diri pada seorang mujtahid. Cukup menisbatkan pada mujtahid. Kita nggak usah kemudian sok-sokan masuk ke dalam Quran dan Sunnah. Bukan apa-apa, bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja masuk Quran Sunnah, tapi tolong harus punya kapasitas. Saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau wudu di Masjid Al-Khasyi'in pakai air keran atau langsung naik ke tower? Kenapa nggak naik ke tower? Kan lebih banyak air. Kenapa nggak naik ke tower? Atau langsung ambil dari sumurnya lah ya? Merepotkan. Melitkan. Kenapa? Kapasitas kita udah dikasih keran, udah tinggal minum aja, ya udah tinggal pakai aja air keran, apa susahnya sih gitu. Ulama madzhab sudah ada, tinggal ambil produknya, selesai. Nggak usah kemudian sok-sokan naik ke toren. Ngapain Pak? Wudu. Jauh banget ke toren. Bapak masuk restoran, pesan makanan atau masak sendiri? Bapak ke restoran nih, masuk, izin Pak mau masak sendiri. Atau cukup nunggu aja Pak, nunggu terus minta masakannya mana Bang gitu. Ya udah percaya aja sama chefnya lah gitu. Tapi kan kokinya belum tentu jago. Ya ngapain kesini kalau emang belum jago, cari koki yang lain. Kalau koki sini emang begitu masaknya gitu loh. Ya nggak usah kemudian sok-sokan masuk warung, saya aja yang masak Pak. Saya nggak percaya sama Bapak. Saya juga punya kemampuan sendiri masak. Ya kalau gitu ya buka toko sendiri dong, jangan masuk ke toko orang gitu loh. Gitulah kurang lebih. Wallahu a'lam. Jadi dapat kita kesimpulan sebenarnya bahwa musik itu diharapkan apabila mengandung atau mendukung hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Yang haram. Dan musik itu diperbolehkan apabila mendekatkan kita untuk mengingat atau mengulangi kita dari Allah SWT. Termasuk jadi sarana dakwah ya sah-sah saja. Baik, mungkin ada lagi biasa. Ya, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan nggak apa-apa tadi? Ya. Baik, yang pertama mengenai hadis meninggalkan sholat adalah kafir. Meninggalkan sholat? Kafir. Kafir.
bagaimana Ustaz menanggapi tentang meninggalkan sholat kafir ditinjau bahasanya, dan apakah ada ikhtilaf di antara para ulama? Kalau tidak ada ikhtilaf di antara ulama, maka kenapa ada beberapa yang bilang meninggalkan sholat hanya besar-besar? Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana pandangan Ustaz mengenai akidah Asy'ariyah, dan kenapa Abu Hasan al-Asy'ari dituduh sesat oleh beberapa Abul Hasan al-Asy'ari dituduh sesat. Dah, baik. Hadirin khatimah rahimakumullah, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Pembeda antara muslim dan kafir itu yang meninggalkan salat. Hadis ini oleh Imam Ahmad difahami tekstual. Jadi ini kalau antum baca para ulama mazhab, itu ada ulama yang memang lebih cenderung kepada tekstual. Ada ulama yang insaf, yang adil dalam memahami teks dan juga konteks. Nah, Imam Ahmad ini representasi ulama mazhab yang sangat tekstualis. Imam Syafi'i yang kadang tekstual dan konteks, itu Imam Syafi'i. Sehingga cara berpikirnya jauh lebih luas, karena murid juga dari Imam Abu Hanifah, kan murid dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi ro'yunya jalan, hadisnya jalan. Makanya beliau jadi orang yang pertama kali menulis kitab usul fikih di dunia, yakni kitab Ar-Risalah. Jadi itu kekhasan Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad ini tekstualis. Jadi waktu dengar hadis Nabi yang satu ini, bainal muslim wal kafir, itu pembedanya ya tarkus sholat, maka selesai. Kata Imam Ahmad, ya meninggalkan sholat kafir, apapun alasannya. Malas, sibuk, apapun alasannya, meninggalkan sholat kafir. Itu Imam Ahmad. Selesai di situ. Imam Syafi'i memahami konteks dulu nih. Ketika Nabi menyatakan al-farqu bainal muslim wal kafir itu adalah tarkus sholat, apa penyebab dia meninggalkan sholat? Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu meninggalkan sholat karena dia yakin bahwa sholat tidak wajib, jadi dia ninggalin bukan karena malas, dia ninggalin karena dia yakin bahwa dia tidak wajib sholat, maka dia kafir karena menolak kewajiban yang telah Allah syariatkan. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena faktor malas, ya umumnya lah masyarakat kita itu, kalau ditanya sholat wajib nggak? Wajib, tak suka sholat, bolong-bolong, nggak gitu. Mereka tidak dihukumi sebagai kafir, mereka fasik, orang yang punya ilmu tapi miskin amal. Dosa tetap, nggak bisa nggak dosa, tetap dosa, cuma tidak sampai pada derajat kafir. Jadi kalau dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib baginya, atau fatwa sholat itu tidak wajib, maka dia dihukumi kafir, kata Imam Syafi'i. Maka dari dua pendapat ini, antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, dua pendapat ini, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, maka disimpulkan persoalan meninggalkan sholat karena dia meyakini tidak wajib, ittifaq para ulama kafir, ittifaq. Tapi ketika persoalan malas, khilaf bainal ulama, Imam Ahmad menyatakan kafir, Imam Syafi'i fasik ketika meninggalkan sholat gara-gara malas. Emang malas saja orang itu. Imam Ahmad kafir, Imam Syafi'i fasik. Tapi kalau meninggalkan sholat karena memang dia tidak yakin bahwa sholat itu wajib, ittifaq para ulama kafir. Khalas. Itu kejawaban. Jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i beda pandangan dalam masalah orang meninggalkan sholat karena malas, apakah kafir atau tidak. Imam Ahmad kafir, Imam Syafi'i tidak. Dan itu persoalan biasa dalam praktek fikih dalam konteks para ulama mazhab. Jadi sah-sah saja. Jadi kita mau ambil yang menyatakan kafir monggo, menyatakan yang tidak kafir juga silahkan. Kalau saya pribadi cenderung ke Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat anak, orang yang malas, yang kemudian tidak melaksanakan sholat gara-gara malasnya, tidak sampai pada derajat kafir, tapi sebatas fasik. Dan dia bukan dihukumi, divonis bagusnya, atau bagus itu didakwahi dan didekati supaya dia mau sholat. Sampai anak punya jamaah itu, Ustaz, anak sampai sekarang belum bisa sholat sempurna. Anak bilang gitu, tolong bang, maksiat sebanyak apapun yang abang punya, jangan pernah tinggal sholat. Ini akhirnya dia maksiat banyak tapi tetap dia sholat. Lama-kelamaan sholat itu memperbaiki maksiatnya. Lama-kelamaan sholat itu memperbaiki maksiatnya, sehingga dia berkurang melakukan maksiat. Akhirnya di istiqomah sholat. Allah, itu salah satu kasus yang ada.